Selamat datang di Mimbar Perspektif. Anda tahu, kalau kita menganalisis perang konvensional di masa lalu, selalu ada semacam metrik yang sangat jelas untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Betul, hitungannya sangat jernih. Ya, konsepnya mirip seperti diagnosis medis. Kalau tulang Anda patah, hasil ronsen akan menunjukkan garis bergerigi yang sangat jelas. Kita bisa langsung menuju ke arah sana lalu berkata, nah, di situ letak kerusakannya. Saya setuju. Berapa tank yang hancur, berapa batalion yang menyerah, atau ya berapa wilayah yang berhasil direbut. Sangat terukur kan? Kita sebagai manusia dan khususnya para pembuat kebijakan militer sangat menyukai kepastian biner seperti itu. Menang atau kalah. Masalahnya, ketika kita melangkah masuk ke dalam realitas geopolitik hari ini, tepatnya per 25 Maret 2026, mesin ronsen analitis kita seolah berhenti berfungsi. Lanskap strategisnya sangat kabur. Sangat kabur. Konteks lapangannya berkembang dengan sangat brutal dan sama sekali tidak terduga. Terutama dengan perang skala penuh antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang kini telah memasuki minggu keempat. Betul. Dan di satu sisi, kepemimpinan tertinggi Iran baru saja mengalami transisi yang sangat mendadak. Mendiang Ali Khamenei tewas di fase awal konflik ini, dan sekarang kendali penuh berada di tangan putranya, Mujtaba Khamenei. Iya, dan di tengah bombardir yang secara masif menghancurkan infrastruktur Iran, ini tiba-tiba kita dibanjiri laporan intelijen yang kredibel. Laporan mengenai adanya negosiasi damai melalui jalur belakang. Jalur diplomasi rahasia. Tepat. Nah, disitulah letak pertanyaan sentral yang akan kita bedah hari ini. Apakah strategi tekanan militer absolut dari Amerika Serikat, pemboman tanpa henti ini telah terbukti berhasil memaksa Iran menuju kapitulasi dan duduk di meja perundingan? Atau dan ini sisi koin yang lainnya, apakah justru Iran yang saat ini diam-diam sedang memenangkan perang atrisi ini melalui taktik asimetris dan pencekikan perlahan terhadap ekonomi global? Ini adalah perdebatan fundamental yang akan menentukan bagaimana sejarah mencatat konflik ini. Kalau kita melihat fakta di lapangan, posisi saya sebenarnya sangat jelas. Silakan. Saya berargumen bahwa supremasi militer konvensional Amerika Serikat telah secara efektif melumpuhkan tulang punggung kekuatan tempur Iran. Secara struktural, mereka sudah kalah. Kehancuran infrastruktur yang masif inilah yang pada akhirnya memaksa Teheran untuk menelan gengsi mereka. Dan secara diam-diam, mulai menerima kerangka perdamaian 15 poin yang didiktekan oleh Washington. Saya paham mengapa Anda menarik kesimpulan tersebut, tapi saya melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Kehilangan aset konvensional seperti jet tempur atau kapal perang itu sama sekali bukan definisi kekalahan bagi sebuah rezim teokratis. Bukankah kehilangan militer berarti kekalahan? Tidak jika fondasi militer Anda memang dibangun di atas peperangan asimetris sejak awal. Alih-alih terpojok, Iran justru sedang memanfaatkan kendali proksi mereka atas Selat Hormuz untuk menyandera ekonomi global. Mereka tidak sedang menyerah. Tapi ada perundingan? Ya, tapi mereka sedang mendikte 5 syarat perdamaian mereka sendiri. Ini adalah cara mereka untuk menguji sampai di mana batas ketahanan politik domestik Amerika Serikat. Menarik, coba kita bedah metrik militernya dulu, ya. Operasi kampanye militer Amerika yang sandinya adalah Operation Epic Fury, faktanya telah mencapai tujuan strategis utamanya. Angkatan Laut Iran pada dasarnya sudah dihapus dari peta. Secara fisik ya. Angkatan udara mereka tidak lagi beroperasi sebagai satu kesatuan taktis. Sistem pertahanan udara serta jaringan radar mereka telah terdegradasi secara fundamental. Ini bukan sekedar klaim sepihak Pentagon. Hancur secara konvensional, saya tidak membantah kerusakan fisik itu. Tapi Nah, kerusakan fisik itulah yang memicu efek diplomatis. Presiden Donald Trump sendiri secara terbuka mengklaim bahwa pihak Iran sebenarnya sangat panik. Mereka ingin segera mencapai kesepakatan karena mereka sadar mereka tidak punya perisai lagi. klaim dari podium politik tentu saja. Tapi bukti konkretnya ada. Adanya draft proposal damai 15 poin dari Amerika Serikat yang sekarang sedang berpindah tangan melalui mediator di Pakistan. Dan ini bukan rumor tak berdasar. Anda merujuk pada pertemuan IAEA? Betul sekali. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, sudah mengkonfirmasi bahwa dialog tingkat tinggi antara perwakilan AS dan Iran akan digelar di Islamabad akhir pekan ini. Bahkan tokoh-tokoh kunci kabinet AS seperti Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Steve Witkoff dikabarkan terlibat langsung. Keterlibatan tokoh selevel itu memang menunjukkan adanya urgensi, saya setuju. Tapi pertanyaannya, urgensi dari pihak mana? Tentu saja dari pihak Iran.
ketika struktur militer Anda hancur lebur, dan Anda bersedia mengirim delegasi ke negara pihak ketiga untuk membahas proposal yang secara eksplisit menuntut pembongkaran fasilitas nuklir Anda, itu adalah definisi nyata dari kapitulasi, militer yang memaksanya terjadi. Saya rasa kita harus sangat berhati-hati menggunakan kata kapitulasi di sini. Anda masih menggunakan metrik peperangan konvensional Barat. Anda menghitung berapa banyak jet tempur yang terbakar di landasan atau berapa kapal yang tenggelam. Karena aset itu harganya triliunan dolar. Ya, tapi Anda menilai sebuah negara yang sejak awal tidak pernah merencanakan untuk menang dalam perang konvensional berskala penuh. Tetap saja, kehilangan aset sebesar itu pasti memukul pusat komando mereka dengan sangat keras. Memukul ya, mengalahkan, belum tentu. Urat nadi eksistensial rezim ini bertumpu pada jaringan milisi proksi dan kemampuan disrupsi asimetris. Bukti paling nyata bahwa Iran tidak merasa sedang bertekuk lutut adalah melihat apa yang mereka bawa ke meja perundingan di Islamabad tersebut. Maksud Anda syarat-syarat mereka? Betul, mereka tidak sekedar datang untuk menandatangani proposal 15 poin Washington. Mereka justru mengajukan 5 syarat utama yang sangat agresif. Syarat yang kemungkinan besar hanya gertakan diplomatis. Gertakan atau bukan, mari kita lihat isinya. Mereka menuntut kontrol penuh atas keamanan Selat Hormuz. Mereka menuntut penutupan seluruh pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. Bahkan bayangkan ini, mereka menuntut pembayaran kompensasi perang dari Washington. Oh, wow. Ya, apakah itu terdengar seperti tuntutan dari sebuah negara yang merasa kalah? Ebrahim Zolfagari, juru bicara Komando Gabungan Angkatan Bersenjata Iran, baru saja mengeluarkan pernyataan yang sangat menohok. Dia mengajak Trump sedang berhalusinasi dan bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Fakta bahwa Iran berani menuntut ganti rugi membuktikan bahwa narasi Iran yang putus asa hanyalah ilusi taktis Washington. Saya paham arah argumen Anda, tapi coba kita lihat realitas diplomasi rahasianya. Kita harus bisa membedakan mana retorika publik untuk konsumsi domestik dan mana realitas di ruang negosiasi. Pernyataan agresif dari petinggi militer Iran atau Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf itu sepenuhnya adalah mekanisme pertahanan psikologis. Untuk menjaga moral pasukan proksi mereka. Persis. Mereka baru saja kehilangan Ali Khamenei. Rezim Mujtaba Khamenei tidak bisa secara terbuka mengakui kepada milisinya di Lebanon atau Yaman bahwa mereka sedang memohon perdamaian. Legitimasi mereka berakar pada narasi perlawanan. Tapi lihat pergerakan di lapangan. Jalur diplomasi via Oman, Mesir, Turki, dan Pakistan terpantau sangat sibuk. AS dikabarkan menawarkan pelonggaran sanksi ekonomi dengan syarat Iran menghentikan pengayaan uranium dan membongkar fasilitas rudal balistiknya. Kalau Iran memang merasa di atas angin seperti yang Anda bilang, mengapa mereka repot-repot melayani negosiasi jalur belakang ini? Mengapa tidak tinggalkan saja meja perundingannya? Karena negosiasi itu sendiri adalah bagian dari strategi mengulur waktu mereka. Begini. Biar saya gunakan analogi. Strategi Amerika Serikat saat ini bertindak layaknya seorang dokter bedah yang sedang mengoperasi pasien dengan tumor ganas. Pasukan konvensional Iran, Angkatan Laut, dan sistem pertahanan udara mereka adalah tumor utamanya. Oke. Lewat Operation Epic Fury, sang dokter bedah ini sedang memotong tumor tersebut secara sistematis. Ya, proses operasinya berdarah, ada gejolak di meja bedah, tapi secara struktural penyakit utamanya sedang diangkat. Cepat atau lambat, sang pasien harus menerima masa pemulihan dengan syarat-syarat dari dokternya. Itulah mengapa mereka mau hadir di Islamabad. Saya suka analogi medis itu, tapi menurut saya diagnosis Anda kehilangan konteks tentang sifat penyakitnya. Iran bukanlah tumor lokal yang bisa dipotong begitu saja. Strategi asimetris mereka lebih mirip infeksi virus sistemik. Virus sistemik bagaimana maksudnya? Anda bisa memotong organ yang terlihat terinfeksi, menghancurkan pangkalan udara mereka, tapi virusnya sudah menyebar ke seluruh aliran darah geopolitik global. Selama negosiasi yang Anda sebutkan itu berlangsung, apakah serangan mereka berhenti? Tidak. Iya, serangannya memang masih terjadi. Garda Revolusi Iran terus melancarkan gelombang serangan rudal balistik. Rudal mereka masih menembus sistem pertahanan dan menghantam Tel Aviv. Mereka meluncurkan serangan mematikan ke pangkalan-pangkalan yang menampung pasukan AS di Kuwait, Yordania, dan Bahrain. Mereka bahkan menggunakan rudal jelajah Koder untuk menyasar infrastruktur kritis sekutu. Memang, tapi... Sebentar. Sang dokter bedah mungkin merasa operasinya sukses karena berhasil mengangkat tumor.
Padahal pasiennya, yaitu stabilitas dan ekonomi global, sedang sekarat karena demam tinggi yang diakibatkan oleh virus tersebut. Tapi bukankah itu tanda keputusasaan? Menembakkan sisa amunisi sebelum mereka kehabisan napas? Apalagi juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, secara tegas memperingatkan bahwa Trump siap melepaskan neraka jika Iran terus melawan. Ancaman untuk melepaskan neraka justru menunjukkan rasa frustrasi dari Washington. Kemenangan konvensional mereka belum menghasilkan kepatuhan politik dari Teheran. Tunggu, saya harus menekan poin ini, karena kita tidak bisa mengabaikan eskalasi yang sedang disiapkan Pentagon. Mereka tidak hanya mengandalkan ancaman dari podium Gedung Putih. Operasi darat sedang disiapkan, dan ini adalah instrumen pemaksaan yang nyata. Invasi darat. Ya. Saat kita bicara, Pentagon sedang memobilisasi pengerahan pasukan masif. Ada 16.000 personel dari Brigade Tempur Divisi Lintas Udara ke-82 yang disiagakan untuk terjun dalam waktu 18 jam. Ditambah lagi 2.500 marinir dari unit ekspedisi ke-31. Target mereka, Pulau Kark. Membuka front darat di Pulau Kark. Itu adalah skenario mimpi buruk. Skenario mimpi buruk bagi Iran pastinya. Pulau Kark adalah jantung perekonomian mereka. Lebih dari 90% ekspor minyak mentah Iran mengalir dari fasilitas di pulau tersebut. Ya, tapi mempertahankannya? Biar saya tuntaskan. Ancaman invasi darat untuk merebut dan menduduki aset paling berharga ini adalah kartu truf absolut bagi Amerika. Kalau Iran terus bermain api dengan eskalasi rudal mereka akan kehilangan kendali teritorial atas urat nadi ekonomi mereka secara permanen. Kehilangan Pulau Kark berarti negara Iran berhenti berfungsi keesokan harinya. Inilah pedang Damokles yang memaksa Mojtaba Khamenei untuk melunak dalam negosiasi rahasia. Rencana merebut Pulau Kark secara teori memang terdengar sangat mematikan. Tapi secara taktis, itu sama saja dengan menggunakan palu godam besar untuk memukul sarang lebah yang sangat mematikan. Anda mungkin menghancurkan sarangnya secara spektakuler, tapi sengatannya akan melumpuhkan Anda. Tapi pasukan AS didukung oleh perlindungan udara absolut sekarang. Langit sudah mereka kuasai. Tidak ada perlindungan udara yang absolut melawan senjata jarak pendek yang diluncurkan dari pegunungan di pesisir daratan. Pulau Kark letaknya sangat dekat dengan daratan utama Iran. Pulau itu berada tepat dalam jangkauan efektif ribuan sistem persenjataan jarak pendek dan menengah umai anti kapal dan artileri pantai yang disembunyikan Iran di wilayah pegunungan. Mengirim puluhan ribu tentara Amerika ke pulau itu adalah jebakan mematikan. Dan percayalah, Pentagon sangat menyadari hal ini. Apa buktinya mereka ragu? Persiapannya terus berjalan. Buktinya ada pada data logistik medis yang bocor minggu ini. Amerika Serikat baru saja meminta peningkatan stok kantong darah secara darurat hingga 500% di fasilitas rumah sakit militer mereka di Landstuhl, Jerman. 500% lonjakan stok darah. Militer tidak memesan darah dalam jumlah sebesar itu, kecuali mereka sedang memproyeksikan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka yang sangat masif. Menginvasi Kark berarti mengirim tentara ke zona penggilingan daging. Angka kantong darah itu memang mengerikan, saya akui. Tapi dari perspektif yang berbeda, itu justru membuktikan resolusi Washington. Itu menunjukkan Pentagon tidak sedang menggertak. Mereka tahu ongkosnya mahal, tapi mereka siap dengan skenario terburuk demi memotong urat nadi logistik musuh. Pentagon mungkin siap secara logistik. Tapi apakah Washington siap secara politik? Kita bicara soal politik domestik Amerika Serikat kan? Apakah pemerintahan Trump sanggup menanggung beban politik melihat ribuan kantong jenazah tentara Amerika pulang ke tanah air? Jawabannya hampir pasti tidak. Publik Amerika sangat sensitif terhadap korban jiwa dalam konflik luar negeri. Trump sedang menghadapi tekanan menjelang pemilu sela. Kubu oposisi dan bahkan sebagian basis pendukungnya sendiri sudah mulai menuntut agar AS menarik diri dari eskalasi ini. Jadi, apa yang Anda sebut sebagai pukulan penentu di Pulau Kark itu sebenarnya adalah senjata makan tuan secara politik. Analisis Anda tentang sensitivitas korban jiwa di negara demokrasi memang sangat valid. Itu selalu menjadi kelemahan struktural Barat. Tapi mari kita tarik fokus kita sedikit lebih luas. Kita harus melihat bagaimana dinamika perang ini tidak lagi sekedar tentang siapa yang menembak siapa di medan tempur, tetapi tentang atrisi ekonomi jangka panjang. Setuju. Peperangan ekonomi ini justru yang menjadi panggung utama sekarang. Benar. Dan jika kita berasumsi AS menunda invasi darat ke Pulau Kark karena kalkulasi korban jiwa, kerusakan struktural pada Iran tetap berjalan. Bom-bom presisi Israel dan AS telah meruntuhkan jaringan komando, fasilitas energi daratan dan situs pengayaan nuklir. Kehancuran ini bersifat permanen. Tentu,
Butuh waktu lama untuk membangunnya. Sangat lama, dibutuhkan waktu puluhan tahun dan miliaran dolar yang tidak mereka miliki untuk membangunnya kembali. Di sisi lain, sanksi internasional masih membelenggu mereka dengan sangat ketat. Jadi, ya, ancaman korban jiwa membatasi manuver darat AS, tapi kehancuran material absolut yang dialami Iran membuat mereka secara perlahan kehabisan oksigen untuk mendanai aparatus negara mereka. Saya rasa argumen bahwa Iran kehabisan oksigen itu mengabaikan fakta bahwa mereka sedang mencekik pasokan oksigen global. Inilah instrumen sesungguhnya dari taktik asimetris mereka. Mari kita bicara soal Selat Hormuz. Silakan. Iran berhasil mengubah kerentanan mereka menjadi senjata pemusnah massal untuk ekonomi dunia. Secara de facto, mereka telah menutup Selat Hormuz bagi pelayaran negara musuh. Dan ada laporan mereka memungut tarif transit sebesar $2 juta AS untuk kapal-kapal tertentu yang mau lewat. Tunggu sebentar. Ini adalah poin yang sering memunculkan kebingungan. Bagaimana caranya mereka bisa menagih tarif transit atau mengamankan blokade maritim kalau angkatan laut mereka, seperti yang sudah kita sepakati tadi, sudah hancur lebur? Siapa yang berpatroli? Nah, disinilah letak kejeniusan strategi asimetrisnya. Mereka sama sekali tidak butuh kapal perusak untuk menutup selat. Mekanismenya bekerja lewat ancaman asuransi maritim. Premi asuransi. Tepat. Iran menggunakan baterai rudal anti kapal dan drone kamikaze yang disembunyikan jauh di dalam jaringan gua di pesisir pegunungan Zagros. Begitu radar mereka mengunci kapal komersial, perusahaan asuransi global di London atau New York langsung menaikkan premi asuransi kapal ke tingkat yang tidak masuk akal, atau bahkan mencabut polisnya sama sekali. Dan kapal dagang tidak akan berlayar tanpa asuransi. Atau perusahaan proksi agar kapal tersebut tidak dijadikan target rudal. Perusahaan pelayaran lebih memilih membayar tebusan itu daripada kehilangan kapal kargo senilai ratusan juta dolar. Itu pada dasarnya adalah pembajakan yang dilembagakan lewat ancaman rudal balistik. Anda bisa menyebutnya pembajakan, tapi efek makronya sangat menghancurkan. 20% pasokan minyak mentah dan gas alam cair dunia harus melewati celah sempit itu. Karena sistem tebusan dan blokade de facto ini, dampaknya ke pasar global sangat brutal. Harga minyak mentah Brent langsung meroket menembus di atas $100 per barel. Efek dominonya melahirkan inflasi dan ancaman stagflasi. Dampak ke Eropa memang mulai terlihat jelas akhir-akhir ini. Sangat jelas. Indeks manajer pembelian atau PMI komposit zona euro baru saja anjlok ke angka 50,5. Buat pendengar yang mungkin kurang familiar, angka PMI yang mendekati 50 menandakan ekonomi yang sedang berhenti tumbuh atau bahkan mulai menyusut. Ya, ekonomi yang stagnan. Ini artinya pabrik-pabrik di Jerman dan Prancis terpaksa mengurangi jam kerja atau menghentikan lini produksi sama sekali, karena biaya energi untuk menyalakan mesin mereka sudah tidak masuk akal. Ketika pabrik tutup, ancaman PHK massal membayangi Eropa. Di Asia juga terasa. Di Asia, Filipina bahkan sudah mengumumkan status darurat energi nasional. Di Korea Selatan, pemerintah terpaksa mengeluarkan imbauan pembatasan penggunaan listrik. Mereka melarang pengisian daya kendaraan listrik di malam hari dan membatasi pemanas ruangan. Coba bayangkan, ini adalah krisis berskala global yang dipicu oleh negara yang angkatan lautnya baru saja dihancurkan. Oke, saya tidak bisa membantah soal angka inflasi dan penderitaan ekonomi di Eropa maupun Asia. Itu adalah fakta empiris. Tapi yang harus kita pertanyakan adalah, apakah dampak ekonomi global ini benar-benar cukup kuat untuk mematahkan kemauan politik di Washington? Tentu saja. Bagaimana dampak harga minyak $100 per barel terhadap dompet warga Amerika? Di AS, situasinya tak kalah pelik. Harga bensin di tingkat konsumen dilaporkan telah meroket hingga 75%. Inflasi bahan bakar memang selalu jadi isu sensitif. Sangat sensitif. Anda tahu betul bagaimana politik Amerika bekerja. Pemilih Amerika mungkin mendukung operasi militer yang terlihat patriotik, tapi begitu mereka harus membayar bensin dengan harga hampir 2 kali lipat untuk berangkat kerja, sentimen itu berbalik seketika. Banyak senator AS yang sekarang secara terbuka menyerang Trump. Beban mental dan politik yang dipikul Washington jauh lebih mematikan secara elektoral dibandingkan apa yang dipikul oleh Teheran. Ini argumen yang solid. Strategi mengorbankan stabilitas energi global untuk menyandra Washington adalah langkah asimetris yang cemerlang. Tapi mari kita letakkan realitas ekonomi ini dalam skala proporsional. Anda membandingkan sebuah ketidaknyamanan domestik di Amerika dengan sebuah kehancuran eksistensial di Iran. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya memiliki instrumen pertahanan ekonomi yang jauh lebih tebal. Instrumen seperti apa yang bisa meredam hilangnya 20% suplai minyak global?
Amerika Serikat punya cadangan minyak strategis atau SPR. Washington selalu bisa mengambil opsi untuk melepaskan puluhan juta barel dari SPR secara terkoordinasi dengan Badan Energi Internasional. Mekanisme ini dirancang persis untuk skenario krisis seperti ini. Melepaskan cadangan darurat bisa membanjiri pasar sementara waktu dan menstabilkan lonjakan harga dalam jangka pendek hingga menengah. Ya, tapi itu sifatnya sangat sementara. Sementara harga bensin di Amerika perlahan bisa dikendalikan oleh intervensi pasar ini, coba lihat ke sisi Iran. Infrastruktur kilang minyak utama mereka sedang dihancurkan di depan mata. Mereka tidak hanya kehilangan pembeli, mereka kehilangan kemampuan fisik untuk memproduksi dan mengekspor komoditas yang menjadi satu-satunya urat nadi pendanaan aparatur negara. Tapi intervensi cadangan minyak strategis itu seperti sekedar memasang plester pada luka arteri yang menyembur. Plester yang cukup kuat untuk menahan darahnya. Saya rasa tidak. SPR itu terbatas jumlahnya. Amerika tidak bisa menguras cadangan daruratnya tanpa batas, apalagi ketika Selat Hormuz tersendat dalam durasi yang tidak pasti. Ketika plester itu akhirnya lepas, pendarahannya akan jauh lebih parah. Dan disinilah titik di mana ketahanan aliansi Amerika mulai retak. Anda merasa sekutu-sekutunya tidak tahan dengan harganya? Tepat sekali. Tidak ada satupun sekutu NATO di Eropa yang bersedia mengirim tentara untuk bergabung dalam front darat yang sedang dipertimbangkan Pentagon. Mereka mundur teratur. Mengapa negara-negara seperti Turki atau Mesir sekarang bekerja mati-matian menjadi mediator dalam diplomasi jalur belakang ini? Untuk meredam ketegangan, Itu bukan sekedar karena mereka mendukung operasi Epic Fury Amerika. Mereka melakukannya semata-mata karena mereka ingin menyelamatkan ekonomi mereka sendiri dari jurang resesi. Dan ini memberikan posisi tawar yang sangat tak terduga bagi Iran di meja perundingan. jadi Anda melihat mediasi internasional itu sebenarnya adalah bentuk tekanan terhadap AS. Tentu, negosiasi di Islamabad ini di mana Rafael Grossi dan delegasi IAIA terlibat, pada hakikatnya adalah momen di mana komunitas global sedang memohon kepada Amerika Serikat, tolong segera kompromi, hentikan perang ini, kami tidak sanggup menanggung kebangkrutan ekonomi. Jadi meskipun pangkalan udara Iran hancur lebur, mereka berhasil memegang tuas pengendali ekonomi dunia. Kemenangan taktis militer yang diraih AS di atas kertas tidak otomatis diterjemahkan menjadi kemenangan strategis di dunia nyata. Dalam perang era modern, Anda tidak menang hanya dengan menjatuhkan lebih banyak bom. Anda menang dengan mempertahankan dukungan koalisi politik dan fondasi ekonomi untuk terus bertarung. Dan fondasi itu sedang runtuh dengan cepat di pihak Washington. Diskusi kita hari ini betul-betul membongkar anatomi konflik modern lapis demi lapis. Dari perspektif yang saya pegang, fakta dan mekanisme di lapangan pada akhirnya menunjukkan bahwa instrumen koersif Amerika Serikat secara nyata mulai membuahkan hasil. Ya, kita harus mengakui ongkos ekonominya menyebar secara global dan sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Tapi kehancuran sistem pertahanan Iran dan kelumpuhan militer konvensional mereka memaksa Teheran menyadari batas fisik mereka. Terwujudnya pembicaraan tingkat tinggi yang dimediasi pihak ketiga seperti di Islamabad yang membahas proposal konkret terkait pembongkaran nuklir membuktikan bahwa tekanan ekstrem berhasil menembus retorika publik mereka. Ini memaksa mereka mencari jalan keluar diplomatis. Dan dari lensa perspektif saya, kita melihat realitas bahwa posisi tawar Iran sama sekali tidak hancur bersamaan dengan aset militernya. Kemampuan Iran untuk menyandara urat nadi perekonomian dunia lewat ancaman asimetris di Selat Hormuz, ditambah keberanian mereka menuntut syarat-syarat perdamaian yang radikal, membuktikan ketahanan sistem mereka. Ya, batas toleransi politik. Amerika dihadapkan pada proyeksi korban jiwa yang tidak dapat diterima secara politik jika memaksakan invasi darat. Sementara sekutu-sekutu mereka mulai tersedak oleh inflasi energi. Menang mutlak di wilayah udara ternyata tidak berarti Anda berhasil menundukkan musuh Anda secara utuh. Sepertinya kita berdua tiba pada satu titik temu yang sangat krusial dari pembedahan ini. Ada sebuah jurang pemisah yang sangat lebar, antara sekedar menghancurkan target konvensional di medan perang dengan memenangkan sebuah peperangan yang mencakup keseluruhan dimensi politik, psikologis, dan ekonomi. Sangat sepakat. Perdebatan kita pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan tentang daya tahan fundamental. Siapa yang akan terlebih dahulu kehabisan oksigen domestiknya? Apakah rezim teokratis yang terbiasa bertahan hidup di bawah sanksi ekonomi perlawanan meski infrastrukturnya hancur? Ataukah negara demokrasi adidaya yang publiknya tidak memiliki toleransi sedikit pun terhadap lonjakan harga bensin dan kembalinya kantong-kantong jenazah ke tanah air?
Fakta-fakta dan mekanisme yang kita uraikan hari ini menyadarkan kita betapa biasnya garis batas antara kekuatan peluru, diplomasi rahasia, dan fluktuasi indeks ekonomi dalam peperangan abad ke-21. Kembali pada analogi awal kita, kadangkala ketika hasil ronsen tidak menunjukkan patah tulang pada tubuh lawan, kita tergoda untuk berpikir kita kurang keras memukulnya. Padahal, tanpa kita sadari, pukulan itu justru memicu kerusakan pada sistem saraf dan sirkulasi darah ekonomi kita sendiri. Sebuah metafora penutup yang sangat tajam untuk direnungkan. Tidak ada putusan absolut dari analisis kita hari ini karena sejarah masih terus ditulis, baik melalui peluncuran rudal di malam hari maupun lewat pertukaran dokumen rahasia di meja perundingan. Kami menyisakan ruang seluas-luasnya bagi Anda untuk menarik kesimpulan sendiri dari setiap lapis argumen yang telah kita bedah bersama. Terima kasih telah meluangkan waktu berdiskusi bersama kami dan sampai jumpa di ruang pemikiran berikutnya.